Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror di gedung DPR MPR, ruang press room yang menyeramkan. Malam itu, Asep, seorang office boy di gedung DPR MPR, tengah menjalani rutinitas malamnya membersihkan ruangan press room gedung DPR MPR yang sepi. Lampu neon yang temaram dan suara langkah kaki Asep yang menyapu lantai menjadi satu-satunya suara yang terdengar di koridor panjang itu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan hanya beberapa orang saja yang masih bekerja lembur. Gedung yang pada siang hari ramai itu kini terasa lengang dan mencekam. Saat Asep sedang sibuk menyapu sudut ruangan, tiba-tiba telinganya menangkap suara samar-samar. Suara orang yang sedang mandi. Ia berhenti sejenak, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya saja. Tapi semakin dia mencoba mengabaikannya, suara itu semakin jelas dan terdengar nyata. Guyuran air dan suara kaki yang berderak di lantai kamar mandi terdengar seperti tepat di sebelahnya. Asep merasa bingung, karena ia tahu kamar mandi di lantai ini seharusnya sudah kosong. "Amran, lo lagi mandi ya?" Asep memanggil rekan kerjanya dengan nada setengah berteriak. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Hanya gema dari lorong kosong yang menjawab panggilannya, membuat bulu kuduknya meremang. Tidak ada jawaban dari kamar mandi, hanya keheningan yang menghantui. Suara air yang mengalir tiba-tiba terhenti, seakan merespons panggilan Asep. Hening yang menyelimuti lorong terasa begitu pekat, seolah ada sesuatu yang menekan udara, membuat napas Asep terasa sesak. Seolah dicekik oleh kekosongan itu. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya gemericik air, tetapi juga suara tangisan yang menggema dengan nada putus asa. Tangisan itu begitu pelan, hampir seperti bisikan, namun memberatkan rasa sakit yang mendalam hingga merobek hati siapapun yang mendengarnya. Setiap nada tangisan tersebut mengandung beban kesedihan yang mencekam, seolah-olah berasal dari kedalaman kegelapan yang paling kelam. Suara tangisan dan air yang mengalir itu seperti berasal dari ujung koridor, dari kamar mandi yang terletak dekat dengan ruangan bekas musyalah di ruangan press room DPR MPR. Aura dingin menyebar dari arah suara, membuat Asep merinding, jantungnya berdegup kencang, seakan-akan sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya dari kegelapan. Dengan rasa penasaran yang bercampur takut, Asep memutuskan untuk mendekati sumber suara. Langkah kakinya perlahan menyusuri koridor gelap menuju ruangan tersebut. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk maju. Suara tangisan semakin jelas terdengar, menambah perasaan tidak nyaman yang menggelayut di benaknya. Bulu kuduk Asep meremang, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar mandi itu, mencoba mencari tahu asal suara orang mandi dan tangisan tersebut. Namun, ketika ia mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka, tidak ada apapun di sana. Hanya keheningan yang menyergap, begitu hening hingga Asep bisa mendengar detak jantungnya sendiri.
Suasana sepi namun mencekam menyelimuti, seakan-akan ada mata tak terlihat yang memperhatikannya dari dalam kegelapan. Merasa tidak nyaman, Asep memutuskan untuk kembali ke ruangan press room. Namun, baru beberapa langkah meninggalkan pintu kamar mandi itu, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring, lebih putus asa, dan lebih dekat, seperti berasal dari ruangan bekas musyalah di ujung koridor. Hati Asep serasa diremas, rasa takut membanjiri dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ketakutan menuju ruangan press room. Langkahnya cepat dan terburu-buru, seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya. Begitu tiba di press room, tangan Asep gemetar saat mencoba mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia dengan cepat mencoba menghubungi rekan kerjanya, Amran, berharap suara tangisan itu hanya imajinasi atau lelucon yang tidak lucu. "Amran, lo di mana?" Asep berkata terbata-bata saat panggilannya tersambung, suaranya bergetar dipenuhi kecemasan. Namun, alih-alih menjawab, di seberang sana hanya terdengar denging hening, membuat ketakutan Asep semakin menjadi-jadi. Asep terengah-engah, napasnya memburu seolah paru-parunya tak mampu lagi menarik udara dengan cukup. Jantungnya berdegup begitu kencang, hingga terasa seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Rasa takut menjalar cepat ke seluruh tubuhnya, membuat setiap ototnya kaku. Saat ia menengok ke arah pintu, telinganya menangkap suara langkah kaki yang lambat namun berat, seperti menyeret beban yang tak terlihat. Dengan pandangan yang penuh ketakutan, mata Asep terpaku pada sosok yang muncul dari kegelapan koridor. Di sana, melayang di udara, terlihat sosok kuntilanak dengan gaun putih lusuh, bercak-bercak kotor menghiasi kain yang menjuntai ke lantai. Rambutnya panjang, hitam, dan kusut, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya menyisakan sedikit celah di mana mata kuntilanak yang kosong dan hitam pekat mengintip keluar, seakan menatap langsung ke dalam jiwa Asep. Senyum tipis yang terukir di bibir pucatnya membuat perut Asep terasa mual, seolah sedang dipermainkan oleh makhluk yang menakutkan itu. Asep tidak bisa bergerak. Tubuhnya seakan membeku, di antara rasa takut dan ketidakmampuan untuk melarikan diri. Tetapi teror yang dirasakannya belum berakhir. Dari sudut lain ruangan, dari bayang-bayang yang lebih gelap dari malam, muncul sosok lain. Makhluk itu tinggi, sangat tinggi hingga hampir menyentuh langit-langit, dengan tubuh hitam legam seakan terbentuk dari kegelapan itu sendiri. Matanya merah menyala seperti bara api, menatap lurus ke arah Asep, penuh dengan kebencian dan amarah yang membuat darah Asep serasa membeku. Sosok tinggi besar itu bergerak mendekat, langkahnya berat dan menghentak, seolah mengguncang lantai di bawahnya. Setiap langkah yang diambil makhluk itu membawa hawa dingin yang menggigit, menusuk tulang. Asep ingin berteriak, ingin lari, tapi lidahnya keluh. Suaranya tertahan di tenggorokan, dan kakinya seakan tertanam kuat di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, menggigil tak terkendali, sementara pandangannya mulai berbayang dan kabur. Ia merasa kepalanya berputar-putar, dan dunia di sekitarnya semakin gelap. Saat makhluk tinggi besar itu semakin mendekat, wajahnya yang menakutkan semakin jelas terlihat di balik bayangan. Ketika Asep hampir bisa merasakan napas dingin makhluk itu di wajahnya. Pandangannya menghitam sepenuhnya. Tubuhnya yang lemas tak kuasa menahan beban ketakutan itu, dan dalam hitungan detik, Asep pun jatuh pingsan di lantai press room,
ditelan kegelapan yang pekat dan menyesakkan. Asep pingsan di tempat, tubuhnya terkapar di lantai press room yang dingin dan keras. Kegelapan membungkus kesadarannya, menenggelamkannya dalam keheningan yang mengerikan. Saat dia akhirnya tersadar, kepalanya terasa berat dan pandangannya kabur. Asep berusaha bangkit, merasakan dinginnya lantai di bawah tubuhnya, namun ada sesuatu yang berbeda. Dengan perlahan, ia membuka matanya dan melihat sekeliling. Asep bukan lagi berada di ruangan press room. Saat ia membuka matanya, yang pertama kali ia sadari adalah lantai dingin yang kini berada di bawah tubuhnya terasa berbeda, kasar dan berdebu. Asep terbaring di lantai ruangan bekas musyalah yang sudah lama tidak digunakan. Kepalanya masih terasa pusing, dan saat mencoba bangkit, kegelapan menyambutnya. Ruangan itu gelap temaram, hanya ada sedikit cahaya yang menerobos masuk, menyelinap dari sela-sela ventilasi di atas dinding. Cahaya itu berasal dari lampu di luar, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak samar di dinding ruangan, seolah ada sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan. Asep segera bangkit, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kakinya gemetar saat ia berdiri, seperti tak mampu menopang beban tubuhnya sendiri. Pikirannya kacau, jantungnya berdebar kencang, dan napasnya memburu. Rasa takut yang menggelayut di hatinya kini berubah menjadi teror murni. Bagaimana ia bisa berakhir di sini? Ia tidak punya jawaban, hanya ketakutan yang menghantui. Dengan gemetar, Asep berlari keluar dari ruangan itu, pintu tua berderit keras saat ia membukanya dengan paksa. Peralatan bersih-bersih yang tadi dibawanya ditinggalkan begitu saja, tercecer di lantai. Ia tidak peduli lagi dengan tugas atau tanggung jawabnya. Pekerjaan malam itu sudah tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan keselamatannya. Yang ada di benaknya hanya satu, keluar dari ruangan ini secepat mungkin. Kakinya bergerak cepat, hampir tersandung beberapa kali saat Asep melangkah terburu-buru melewati lorong-lorong panjang yang gelap. Dinding-dinding yang seharusnya diam kini seolah hidup, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di ujung matanya. Bayangan-bayangan itu terasa seperti makhluk tak terlihat yang mengintai dari sudut-sudut tersembunyi, mengikuti setiap gerakannya dengan diam-diam, menunggu saat yang tepat untuk menyergapnya. Rasa takut semakin membuncah di dalam dirinya. Asep berlari sekuat tenaga, napasnya tersengal-sengal, mengisi keheningan lorong yang panjang itu dengan suara terengah-engahnya. Dia tidak berani menoleh ke belakang, takut melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi, sesuatu yang mungkin bisa merenggut kewarasannya. Ia bisa merasakan dinginnya keringat di punggungnya, bercampur dengan perasaan nyeri yang menjalar di seluruh tubuhnya. Hanya ada satu tujuan di kepalanya, temukan jalan keluar dan bergabung dengan rekan-rekan kerjanya yang lain. Dia membayangkan mereka duduk santai di ruang istirahat, tertawa dan bercanda, jauh dari kengerian yang menyelimuti gedung itu pada malam hari. Dengan napas yang hampir habis dan tubuh yang terasa lemah, Asep terus berlari. Dia tahu bahwa setelah malam ini, segalanya akan berubah. Berulang kali, ia bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan pernah lagi bekerja sendirian di tengah malam di ruangan-ruangan gedung DPR, MPR yang kosong. Gedung megah yang ia anggap hanya bangunan biasa kini terasa seperti sarang kegelapan yang menyimpan rahasia kelam. Mimpi buruk ini telah menjadi nyata, dan ia tidak ingin mengambil risiko untuk mengalami hal serupa lagi.
Terima kasih telah mendengarkan cerita teror di gedung DPR MPR, ruang press room yang menyeramkan bersama Cherry Miss. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Miss untuk cerita-cerita horor lainnya.